2 Korintus 2 ayat 14 bilang gini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Selalu ingat ayat ini. Apakah hidup kita sudah menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana? Dimulai dari rumah. Kebanyakan kita tuh lebih jaga perasaan orang lain daripada pasangan kita. Kebanyakan kita lebih memilih untuk melukai hati pasangan kita, asalkan perasaan orang lain kita jaga. Contoh, kita biasanya dandan habis-habisan ketika kita mau ketemu orang. Tapi di rumah, dengan pasangan, kita nggak terlalu memperhatikan penampilan kita. Saya nggak bilang Anda, saya juga begitu. Di rumah biasanya kita bisa jadi diri sendiri, kita cukup nyaman dengan daster, piyama, apa saja yang kita bisa kenakan, kita nggak peduli dengan dandanan kita, rambut kita. Nggak semua wanita, ada beberapa wanita luar biasa yang di luar maupun di rumah cantik luar biasa. Tapi seperti saya, kalau mau tapping, kalau mau ketemu orang, pasti dandan. Tapi kalau di rumah sama suami saya, nggak dandan. Kadang-kadang dandan, kadang-kadang enggak. Kita kebanyakan lebih peduli pendapat orang daripada pendapat pasangan kita sendiri. Kita mau berusaha kelihatan baik di mata orang, tapi kita kadang-kadang tidak mau memperbaiki diri demi kebahagiaan pasangan kita. Padahal pasangan kita itu adalah teman sehidup semati. Lebih dari pendapat siapapun, pendapat pasangan kita paling penting. Karena dialah teman sehidup semati kita. Kenapa ya kita lebih peduli pendapat orang lain? Kita ingin dinilai cantik oleh orang lain, kita ingin dinilai baik oleh orang lain, tapi kita nggak terlalu peduli dengan pendapat pasangan kita, yang justru akan menemani kita selama-lamanya. Kalau ditanya siapa sih yang paling penting dalam hidup kita? Saya mau bilang, orang yang paling penting dalam hidup kita adalah mereka yang akan ada bersama-sama dengan kita sampai akhir hidup kita. Orang yang paling penting dalam hidup kita, yang harusnya jadi prioritas buat kita, adalah orang yang ada saat kita lemah dan tidak berdaya. Jangan sampai ketika kita sehat, ketika kita hebat, kita lebih ngebelain orang lain, sementara ketika kita sakit, kita lemah dan tidak berdaya, pasangan kita yang akhirnya ngurus kita. Mari belajar jadi teladan bagi pasangan. 1 Petrus 3 ayat 1 ngajarin para istri tentang bagaimana hidupnya harus jadi teladan bagi suami. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang Anda mengeluh suamimu nggak jadi teladan, suamimu nggak jadi imam, suamimu nggak jadi saksi di rumah, nggak jadi suami yang baik, nggak jadi contoh di rumah bagi anak-anak. Tapi mari lihat, 1 Petrus 3 ayat 1 bilang gini, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Kalau menurut kita, suami kita itu orang yang tidak beriman, firman Tuhan menasihatkan kita, justru sebagai istri yang beriman, kita harus bisa memenangkan suami kita tanpa perkataan, bukan dengan marah-marah, bukan dengan menghakimi, bukan dengan terus mengkoreksi, tapi kita memenangkan pasangan kita dengan menjadi teladan bagi mereka lewat kelakuan kita. Karena dikatakan supaya suami kita lihat betapa murni dan salehnya hidup kita. Bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk hidup merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16 bilang gini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan kita? Jangan jadi pencuri di rumah sendiri. Tadi dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, jangan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Banyak orang yang hari ini berpikir mereka merdeka, tapi mereka hidup dengan mental dijajah. Ketika dijajah, bangsa kita itu punya mental yang rusak. Ada orang-orang yang selalu merasa kurang, sehingga mereka berbuat curang. Mereka kaya, tapi seperti tidak ada cukupnya. Menjadi penjahat di negara sendiri. Penjajah bangsa asing sudah pergi, tetapi beberapa orang menjadi pencuri di rumah sendiri. Kenapa ada koruptor-koruptor di bangsa ini? Orang-orang yang gak merasa cukup buat diri mereka sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, karena keserakahan.
Banyak orang yang akhirnya mengorbankan kepentingan orang banyak untuk kepentingannya sendiri. Begitu banyak kepentingan sehingga rakyat dikorbankan. Para wakil rakyat yang mendapat kepercayaan rakyat pada akhirnya tidak berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Segampang mereka berjanji, semudah itu juga mereka mengingkari. Begitu banyak kepentingan yang ujung-ujungnya cuma uang. Kita dipersatukan dari berbagai suku, bahasa, dan warna. Orang-orang yang punya kepentingan yang akhirnya merusak persatuan bangsa. Anak-anak muda, dengar nasihat Kak Hendy hari ini. Bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan yang adalah anugerah yang kita terima hari ini. Hiduplah bermanfaat bagi orang banyak. Letakkan kepentingan orang banyak di atas kepentinganmu sendiri. Filipi 2 ayat yang keempat berkata begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana para penguasa bisa mengorbankan kepentingan orang banyak, tidak mengupayakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyunat bagian rakyat. Berapa banyak bansos-bansos yang dikorupsi? Karena mereka hanya fokus kepada kepentingannya sendiri, menggemukkan badannya sendiri. Mari belajar untuk hidup bermanfaat bagi orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Banyak orang Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja, bikin usaha di tanah air ini. Tapi mereka juga memperkaya diri sendiri. Tidak memberi sumbangsi maupun kontribusi. Saya mau katakan ini, percuma kaya kalau nggak guna. Buat apa kaya di bumi tapi kita melarat di sorga? Dengar baik, kita harus berjuang untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk kepentingan orang banyak. Kita harus memikirkan keuntungan orang lain juga, bukan hanya keuntungan diri kita. Istri yang berharga itu penolong suaminya. Wanita, kita penolong, katakan amin. Setia dalam suka duka. Di dalam pernikahan kita ada janji nikah. Biasanya beberapa janji nikah ada lebay, tapi setelah dijalanin lupa semua. Setia dalam sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, dalam miskin atau kaya. Masih ingat? Jangan lagi senang, abang sayang. Lagi susah, abang melayang. Dengar baik, kita harus belajar setia dalam suka maupun duka. Istri yang berharga itu penolong suaminya. Tahukah Anda di dalam menghadapi badai hidup, di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, kesatuan hati suami istri dalam menghadapi apapun akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Together we can do greater. Pengkhotbah 4 ayat 9 bilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya nggak bermaksud membuat yang masih jomblo sedih, tetapi dengar baik, entah suami entah sahabat, lebih baik 2 daripada 1, kata firman Tuhan. Kita perlu ada orang deket sama kita yang bisa nopang kita. Nah, di dalam badai pernikahan tentu banyak masalah, tantangan, susah senang sama-sama. Nah, di dalam masa susah, kalau masa senang siapa juga bisa. Tapi ketika kita lagi susah, nah di situ cobaan yang terbesar. Apakah kita jadi penolong yang setia buat pasangan kita? Saya sama Jojo ngadapin banyak sekali tantangan, masalah tidak terhitung. Ketika kami susah, kami gandeng tangan berdua, kami doa sama-sama. Karena saya mempercayai firman Tuhan bahwa di dalam kesatuan hati ada berkat Tuhan. Ingat, dalam menghadapi badai sebesar apapun, suami istri itu harus sehati. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Dan kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah kita. Katakan amin. Penolong ini gini, ketika pendapatan suami kurang, khususnya di masa pandemi ya, keuangan terganggu untuk beberapa orang. Karena saya juga dengar kesaksian banyak orang yang justru diberkati luar biasa di masa pandemi. Tapi banyak yang mengalami justru pendapatan suaminya berkurang. Kalau pendapatan suami kurang, istri harus bagaimana? Mengeluh, merendahkan suami, merongrong, ngomel. Istri yang baik, penolong yang setia, harusnya begini, ngasih semangat, mendoakan, dan ini membantu suaminya. Amsal 18 ayat 14 bilang gini, orang yang bersemangat
dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau kita lihat suami kita lemah, jangan malah direndahkan, diomelin, dibebani dengan begitu banyak beban hidup. Saya sampai hari ini nggak pernah cerita sama suami kalau uang kurang, nggak pernah. Nah, kita harusnya ngasih semangat ke suami. Tiap kali suami lemah, ketika pendapatan berkurang, sebenarnya suami tuh juga malu. Harusnya kita kasih semangat, bukannya malah bikin down, malah patah semangatnya. Buat apa? Nah, pertanyaannya gini, sebagai penolong yang setia, apa istri harus kerja? Ada beberapa perempuan yang bilang gini, saya nggak bisa kerja Bu Heni, anak saya masih kecil, saya nggak bisa apa-apa Bu Heni, mau jualan malu, bikin kue nggak bisa, ngomong nggak becus, mendingan kayak Bu Heni bacotnya gede, saya nggak bisa. Sebenarnya kalau ada perempuan yang bilang saya nggak bisa kerja, itu alasan doang. Maaf, orang cacat aja masih bisa berkarya, malu kalau yang sehat bilang nggak bisa. Alasan, bohong, malas. Dengar baik, sebenarnya kalau kita mau bantu suami kita, mulailah dari apa yang kita bisa dengan waktu yang ada. Kan banyak sekarang work from home, cuma mainan HP berapa jam dalam sehari bisa ngasilin duit. Ah, Bu Heni ngomongnya gampang. Saya punya. Di sini ada saksinya. Tasya ini ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, umur 4 dan 2,5. Masih kecil ya, ngurus sendiri, nggak pakai suster ya. Punya pembantu nggak? Nggak punya. Tapi Tasya kerja ya. Nah, berarti kalau yang ibu-ibu rumah tangga yang anaknya kecil, terus pakai suster, pakai pembantu, bilang nggak bisa kerja, itu menurut Tasya bagaimana? Haleluya! Saya mau bilang gini, istri yang berharga itu penolong suaminya. Jangan ngeluh kalau nggak bantu. Udah nggak